Selamat datang di Rafiq TV. Oke, baik, hari ini bakal melaksanakan tugas kuliah Ibu yaitu penelitian tentang penerapan media pembelajaran digital. Jadi Ibu hari ini membawa supervisor Ibu yang kedua. Kalau yang pertama Ibu sudah membawa supervisor Ibu yang pertama, Ibu Selmina Putri. Ibu membawa Bu Ulan Suci Ramadhani sebagai supervisor yang kedua. Oke, kepada Ibu Ulan Suci Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, baik. Sudah makan semuanya? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum itu kita mari berdoa. Mulai. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen anak Ibu semuanya. Hari ini ada yang tidak hadir? Bisa, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan pusat. Nah, coba siapa yang ingat pemerintah? Oke, anak Ibu semuanya, hari ini kita akan mempelajari sistem pemerintahan pusat. Yang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mengerti apa itu pemerintahan pusat, apa-apa saja bagian dari pemerintahan pusat itu. Dan jadi yang pertama kita akan membahas sistem pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat adalah, boleh lihat ke depan semuanya. Bukunya silahkan lihat letak di depannya masing-masing bukunya. Oke, pemerintahan pusat adalah gabungan beberapa Provinsi yang menganut perangkat negara yang bertugas mengurus berbagai masalah negara. Yang biasanya kita tahu itu pemerintah kita apa namanya? Indonesia. Indonesia. Kita ada berapa provinsi? 36 provinsi, ya benar. Jadi ada 38 provinsi yang berkedudukan pemerintahan itu ada di ibu kota. Ibu kota kita apa namanya? Jakarta. Benar. Akan berpindah ke IKN, akan berpindah ke Kalimantan, tapi itu belum tahu kapan berpindahnya. Selanjutnya, susunan pemerintah pusat sesudah amandemen Undang-Undang 1945 itu ada BPK, ada Presiden, ada DPR, MPR, DPD, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ya, nah, sistem pemerintahan pusat itu menganut sistem presidensial atau presidensial, yang menganut sistem presidensial dan presidensial. Oke, selanjutnya menjalankan pemerintahan sebuah negara melibatkan 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif itu adalah lembaga yang bertugas membuat kebijakan dan peraturan terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Paham? Selanjutnya untuk eksekutif. Eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan kebijakan dan peraturan terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri. Presiden kita siapa? Jokowi. Wakil presiden kita siapa, Nak? Amin. Kemudian merupakan lembaga yang bertugas membuat kebijakan dan peraturan terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Oke. Negara dalam sistem pemerintahan pusat berdasarkan amandemen. Yang pertama MPR. MPR itu biasa kan MPR itu pernah didengar, Nak? MPR itu apa? MPR itu apa? MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat di atas DPR. Jadi MPR itu coba yang mau cita-citanya dari MPR itu susunan anggota terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah anggota MPR saat ini 678, masa jabatannya 5 tahun, sama seperti presiden, 5 tahun masa jabatannya. Kemudian tugasnya itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan melantik presiden, wakil presiden, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Oke, selanjutnya DPR. Iya, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini masa jabatannya sama seperti MPR 5 tahun. Kemudian tugasnya membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk menetapkan persetujuan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Oke, selanjutnya kita akan kerja kelompok. Ibu akan membagi jadi 3 kelompok dan Ibu akan menyerahkan kepada kelompok untuk membahas materi yang akan Ibu bagikan. Oke ya, jadi sistem kelompoknya, Nak, kelompok 2 dan kelompok 1 bertemu membahas satu permasalahan yang diangkat oleh kelompok 1 yang dipresentasikan kepada kelompok 2. Kemudian nanti kelompok 2 mempresentasikan hasil yang didiskusikan dari kelompok 2 ke kelompok 1. Oke. Kami membahas tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman yang menangani tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Dipilih dari oleh hakim konstitusi, jumlah anggota
maju. Baiklah teman-teman, ini masuk Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung menangani aduan pelanggaran undang-undang dan peraturan, dipilih oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden. Diskusi teman-teman kita yang sudah dipresentasikan, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sedikit bahwasannya ada lembaga yang menangani tentang kehakiman, yaitu pertama itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung itu benar yang dikatakan teman-teman tadi, bahwasannya Mahkamah Agung merupakan badan yang melakukan atau melaksanakan kekuasaan hakim tertinggi. Jadi kalau ada yang kuliah sarjana hukum dan yang menetapkan di penjara 10 tahun, hakim teladan namanya Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan hakim. Sudah paham semuanya? Oke, anak ibu sudah paham semuanya? Oke, karena sudah paham, ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan masing-masing di kursinya masing-masing. Silakan kerjakan, ibu beri waktu 5 menit. Nah, ini ibu bagikan lembar kerja, silakan kelompok jawab. Ibu beri waktu 10 menit atau lebih harus sudah dijawab. Sudah, silakan lembar jawabannya dikumpulkan masing-masing ke depan. Oke, ya sekarang kita masuk kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, angka apa? Lembaga negara saat ini Terdiri dari apa? eksekutif, terus Legislatif, dan selanjutnya yudikatif. kita berikan. Oke, ibu tambahkan kesimpulan kita adalah pemerintah pusat merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terikat dalam suatu yang satu sama lain berbeda dalam upaya menyelenggarakan dapat dimengerti dan dapat diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Sudah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, terima kasih semuanya. Ibu akhiri, silakan belajar di rumah sama-sama, memperbanyak ilmu lagi, memperluas ilmu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sampai jumpa.